Selamat malam teman-teman. Malam. Ya, kita mau lanjutin lagi diskusi kita. Tadi kan kita udah milih-milih isu-isu kontemporer apa ya yang mau dimasukin, yang mau kita bahas. Kita tadi udah pakai teknik USG dan ternyata dari hasil itu yang paling tinggi skornya yang isu tingginya tingkat kematian pasien COVID-19. Nah, jadi sekarang kita mau bikin fishbone-nya untuk mengetahui penyebab-penyebab dari masalah itu. Nah, kan udah tuh di ininya ya. Bentar. Nah, sekarang poin-poinnya apa aja ya? Aku dulu deh ya, sesuai yang tadi sudah Boleh. ditugaskan. Aku kan bagiannya environment ya, untuk lingkungan. Yang pertama, ini menurut aku ada stigma negatif. Selanjutnya ada budaya silaturahim dan Boleh. tempat wisata yang masih buka. Ada tambahan lain nggak atau cukup aja segitu? Gimana Pak? Pas nanti dijabarinnya pas itu aja. Uh-uh. Pas diperiksa lagi tuh. Oke sih. Kan tadi tuh kita sepakat ya dari environment, terus people, material, method, sama equipment ya. Yeah. Terus tadi saya udah nyari yang bahan untuk people-nya. Untuk people-nya itu yang pertama kurangnya SDM atau tenaga kesehatan. Itu. Terus yang kedua kurangnya kesadaran menjaga protokol kesehatan. Terus yang ketiga rendahnya kesadaran vaksin pada masyarakat. Terus yang keempat masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19. Itu. Terus kalau dari segi materialnya itu stok oksigen yang sedikit, tidak cukup dengan kebutuhan pasien yang ada. Yang keduanya jumlah vaksin yang sedikit. Yang ketiganya kualitas vaksin yang buruk. Yang keempatnya itu obat-obatan yang terbatas. Itu ada tambahan lagi nggak untuk people sama material? Saya rasa cukup segitu ya. Dulu sih. Ya segitu dulu. Nanti paling penjabarannya aja lagi. Terus berarti tinggal metode sama equipment ya? Tadi sih saya udah cari itu kebetulan untuk yang metode. Metode itu kan masalahnya aturan ya yang diterapkan. Jadi yang saya lihat tadi tuh masalah WNA yang bebas masuk, itu kan, sehingga bawa varian baru. Terus PPKM nih penegakannya kurang hukumannya. Terus ada tumpang tindih aturan antara pusat sama daerah terkait masalah pembatasan ini. Sama kebijakan isolasi mandiri sih ya kalau menurut saya ada kesalahan di situ. Untuk yang metode tapi itu ya. Kalau ada yang mau nambahin sih boleh. Segitu aja untuk yang metode. Ya? Kayaknya udah cukup deh. Udah banyak di poin-poin nih. Iya. Terus kalau untuk yang equipment nih saya nemunya sih yang jadi permasalahan itu jumlah layanan kesehatan itu sedikit ya kalau di Indonesia. Habis itu selain sedikit, kualitasnya juga nggak merata nih antara di pedesaan sama perkotaan. Terus jumlah ICU kita juga sedikit ya. Jadi kalau pasien tuh udah saturasi oksigennya udah turun, ya tingkat kematiannya jadi tinggi. Gitu sih kalau dari equipment. Ada yang nambahin? Kayaknya udah cukup banyak ya. Udah ya. Udah dicatat ini Mbak Alfian? Udah. Alfiana udah dicatat? Udah Bu. Udah. Paling nanti kita tinggal dibikin ke fishbone-nya ya, poin-poinnya ya. Ya, buat diagram aja. Buat besok dipresentasikan. Terus sama tinggal solusinya kalau gitu ya? Untuk yang kekurangan ini nanti di fishbone-nya. Nah, mungkin itu aja ya untuk diskusi kita malam ini. Paling nanti kita tinggal diketik di fishbone-nya. Terus udah, habis itu tinggal besok kita presentasikan di depan teman-teman semua sama mentor. Ya, mungkin itu cukup
sekian aja diskusi kita malam ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan kita bisa lip Zoom. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Malam. Malam.